lalu ular ke burung elang. Nah, itu salah satu contoh ekosistem yang ada di sawah. Yang ketiga ada etika lingkungan. Etika lingkungan adalah sikap, nilai, dan perilaku manusia yang menunjukkan tanggung jawab dalam menjaga serta melestarikan lingkungan hidup. Etika lingkungan menjaga manusia untuk memanfaatkan alam serta kebijakan tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan air dan listrik, menanam pohon, dan menjaga kebersihan lingkungan. Melestarikan manusia. Jenis lingkungan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu lingkungan biotik atau unsur hayati, lingkungan abiotik atau unsur fisik, dan lingkungan sosial. Yang pertama itu lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam satu ekosistem. Contohnya lingkungan biotik meliputi manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, dan mikroorganisme lainnya. Yang kedua itu ada lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari benda-benda tidak hidup yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Contohnya air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu, batu, dan kelembapan. Ada yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan terbentuk dari hubungan dan interaksi antara manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan sosial mempengaruhi sifat perilaku, dan cara berpikir seseorang. Contohnya di lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya serta masyarakat sekitar. Nah, di sini juga ada manfaat lingkungan. Manfaat lingkungan adalah segala kegunaan lingkungan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup. Lingkungan memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga keseimbangan alam. Manfaat lingkungan yang pertama itu sebagai tempat makhluk hidup, lingkungan menjadikan manusia, hewan, dan tumbuhan tinggal serta berkembang. Yang kedua ada menyediakan sumber daya alam. Lingkungan menyediakan air, udara, tumbuhan, dan hasil tambang yang membutuhkan manusia. Nah, di sini apakah yang ada ditanyakan untuk materi hari ini? Kalau tidak ada, Ibu mau kalian bagi kelompok, 1 kelompok 2 orang. Ini semuanya.
dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa manusia harus memahami hubungan antar lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari? Ibu Lania, soalnya, mengapa manusia harus memahami hubungan antar lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari? Lagi baca ya. Waktunya berapa menit? Oke. Untuk penulisan silakan dijalan. Dapat disimpulkan materi hari ini, lingkungan
Apa pertanyaan kedua? Apa dampak kerusakan daerah aliran sungai terhadap kehidupan manusia? Diskusikan sama teman kelompoknya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ya, oke. Kumpulkan ke depan ya. 2 menit ya. Diskusikan sama kawan-kawannya.
ada jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu ada dua. Yang pertama itu sumber daya alam hayati. Apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati itu adalah yang bisa diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam non hayati adalah yang tidak bisa diperbaharui.
pembahasan yang kita pertama. Nah, interaksi desa dan kota adalah hubungan timbal balik antara desa dan kota yang saling mempengaruhi dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya serta pembangunan. Nah, desa dan kota itu saling membutuhkan anak-anak. Karena apa? Misalnya desa itu menyediakan hasil pertanian, sedangkan kota itu menyediakan hasil teknologinya, menyediakan hasil pendidikannya, dan juga perdagangan. Nah, seperti yang sudah ada ditampilkan di depan, itu desa itu menjadi penghasil utama dari bahan pangan. Bahan pangannya seperti apa? Beras, gandum, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan juga hasil perkebunan yang lainnya. Nah, sementara itu kota itu menyediakan fasilitas modern. Fasilitas modernnya itu seperti apa? Mall, perdagangan, apa lagi? Rumah sakit, sekolah-sekolahnya juga lebih modern. Nah, interaksi desa dan kota itu semakin berkembang seiring kemajuan transportasi dan komunikasi. Nah, karena apa? Dulu hubungan desa dan kota itu berlangsung sangat amat, teman-teman. Karena akses jalan dan juga alat komunikasi yang terbatas. Nah, namun seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut itu menjadi lebih cepat dan juga menjadi lebih menjadi lebih berkembang pesat. Seperti adanya kendaraan motor, adanya jalan raya, adanya akses internet, dan juga telepon seluler. Nah, di sini Bapak akan membahas tentang pengertian desa. Nah, desa itu merupakan suatu wilayah besar yang masyarakatnya itu bekerja di bidang agraris atau di bidang pertanian. Nah, desa biasanya memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Nah, budaya apa kira-kira yang ada di desa yang sangat kental? Kira-kira menurut kalian, budaya yang paling kental yang sampai sekarang ini masih di desa sampai saat ini. Meskipun warganya tidak saling mengenal satu sama lain, tetapi tidak menutup kemungkinan warga-warga di desa itu selalu mengutamakan kerjasama dan juga bergotong royong tanpa memperhatikan lembaga yang diberikan. Nah, lain halnya dengan di kota. Nah, kota itu merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang padat dan dengan kegiatan ekonomi yang berkembang dibandingkan dengan desa. Nah, sebagian besar masyarakat kota di bidang industri itu mereka tuh sebagian besar itu bekerja di bidang industri, perdagangan, jasa, dan juga orang. Nah, kondisi kota itu sangat berbeda dengan kondisi di desa. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, di kota itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, pusat perbelanjaannya juga ada, jalan juga bagus, lalu kendaraan bermotornya juga ada, rumah sakitnya juga besar, sekolah, dan berbagai fasilitas modern lainnya. Nah, kalau tadi di desa ada budaya gotong royong. Nah, kalau di kota itu interaksi sosial masyarakatnya itu lebih bersifat apa? Kalau di desa kan tadi ada budaya gotong royong. Nah, kalau di desa itu interaksi sosialnya, gotong royong itu interaksi sosial. Nah, kalau di kota itu interaksi sosialnya itu bersifat seperti apa? Individual dibandingkan dengan masyarakat di desa. Hal tersebut terjadi karena masyarakat kota memiliki kesibukan masing-masing sehingga hubungan antara warga tidak seperti desa. Selanjutnya, nah ini ada bentuk-bentuk interaksi desa dan kota. Pertama itu perpindahan penduduk. Apa yang perpindahan penduduk? Urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Lalu selanjutnya ada
Urbanisasi itu kan faktor utamanya itu adalah perbedaan kondisi antara desa dan kota. Nah, di desa lapangan pekerjaan itu seringkali terbatas anak. Nah, sehingga pendapatan masyarakat di desa itu relatif lebih rendah. Nah, sementara itu di kota itu kan biasanya bukan biasanya, tapi kebanyakan menyediakan berbagai jenis lapangan pekerjaan dan dengan penghasilan yang relatif lebih menjanjikan. Nah, urbanisasi ini dapat memberikan dampak positif apabila berlangsung secara kembali. Nah, kota memperoleh tambahan tenaga kerja yang dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia. Namun, jika urbanisasi terlalu tinggi juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang terjadi seperti kepadatan penduduk, pengangguran, kemacetan, kriminalitas, dan juga pemukiman. Nah, ini dia dampak interaksi desa dan kota. Kira-kira dampak interaksi dan kota itu ada berapa sih? Apa saja? Ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya adalah meningkatkan perkembangan ekonomi, terbukanya lapangan pekerjaan, serta masuknya teknologi dan informasi ke desa sehingga masyarakat menjadi lebih maju. Nah, melalui interaksi desa dan kota juga dapat menimbulkan dampak negatif juga, karena seperti tadi seperti urbanisasi yang menyebabkan berkurangnya tenaga kerja produktif di desa. Nah, misalnya seperti ini, di desa itu banyak sekali usia produktif. Nah, jika di desa mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak ataupun tidak mendapatkan lowongan pekerjaan atau pekerja yang layak, mereka akan melakukan urbanisasi ke kota sekitarnya. Nah, serta dari dampak urbanisasi tersebut munculnya kesenjangan sosial dan pencemaran lingkungan sekitar. Ini faktor-faktor interaksi desa dan kota. Nah, faktor utamanya adalah transportasi dan komunikasi. Nah, adanya jalan, adanya kendaraan, adanya komunikasi itu mempermudah perpindahan antara manusia, antara barang, serta informasi antara desa dan kota seperti itu. Dan semakin baik transportasi dan komunikasi, maka hubungan antara desa dan kota akan semakin lancar dan juga perkembangan wilayahnya juga meningkat gitu. Nah, transportasi itu kan memiliki peran yang penting. Yang pertama itu internet dan juga perpustakaaan. Kalau di desa misalnya kalau tidak ada internet masih susah kan menerima informasi dari luar. Tapi kalau di kota kan semuanya sebagai sedia melalui transportasinya dan internet juga ada. Oke, ini dia pertanyaan diskusi. Bapak mau set 1, 2, 3, 4, 5 bentuk 3 kelompok, 1 kelompok 1 soal. Dikerjakan mulai dari sekarang di bulan ke depan. Kelompok 1 soalnya apa dampak positif interaksi desa dan kota bagi masyarakat desa. Kelompok 2 apa yang dimaksud dengan interaksi desa dan kota. Kelompok 3 sebutkan bentuk-bentuk interaksi desa dan kota. Jika sudah berada di pembukaan. Oke, sudah. Nah, baik. Nah, melalui rangkaian materi yang sudah Bapak sampaikan, Bapak akan menyimpulkan pada seminar ini. Nah, interaksi desa dan kota merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dalam berbagai bidang kehidupan. Hubungan ini terjadi
karena itu diperlukan kerjasama dan pembangunan yang seimbang antara desa dan kota. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, silakan. Tidak ada. Supaya depan kita belajar lebih. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Oke. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, silakan satu orang Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mengenai doa yang kita masing-masing berdoa dimulai. Sekali ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang klasifikasi sumber daya alam. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa mampu menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam. Dan yang ketiga, kalian dapat menggolongkan sumber daya alam berdasarkan kriteria tertentu. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ingin kalian menceritakan perjalanan kalian, mulai dari bangun tidur, aktivitas kalian mulai dari bangun tidur sampai ke sekolah menggunakan apa ya? Silakan. Mungkin dari kita dari bangun tidur. Bangun tidur biasanya saya perbanyak terlebih dahulu, lalu setelah itu membuka tidak, setelah itu minum air, setelah itu membuka HP, lalu berjalan 10 langkah menyamari rumah, ya di ruang tamu. Setelah itu siap-siap mandi, siap-siap kuliah, maksudnya sekolah. Kadang jalan kaki, kadang diantar sama angkat. Habis itu pulang sekolah biasanya tidur siang. Enggak, minta sampai dari sekolah. Terima kasih. Nah, tadi kan suka ada bilang bangun tidur langsung minum air putih, ya kan? Nah, terus berangkat sekolah, kadang diantar pakai motor, kadang belajar di sini. Nah, itu tadi kan. Nah, tadi yang kita bilang kan minum air putih itu kan berasal dari alam, ya kan, sumber mata air, dan juga berangkat ke sekolahnya menggunakan motor. Nah, minyaknya itu berasal dari sumber daya alam. Iya, betul. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Ada hutan, minyak bumi, batu bara, air,
diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nanti kita akan bahas di penjelasan berikutnya. Selanjutnya, nah ini dia pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam ini adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini mencakup semua potensi bumi, baik berupa benda hidup atau hayati, seperti tumbuhan dan juga hewan, maupun benda mati tadi, non hayati seperti air, tanah, dan pertambangan. Lanjut, di sini ada jenis-jenis sumber daya alam. Ada berapa jenis? Dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Apa saja sumber daya alam yang dapat diperbarui? Air, tanah, hewan, tumbuhan. Nah, masih banyak lagi ya yang tidak dapat diperbarui. Batu bara, bumi, dan alam. Nah, betul. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini itu tersedia kembali dalam waktu yang singkat. Jadi kayak misalnya hutan ya kan dapat direboisasi kembali, jadi mudah gitu. Terus yang tidak dapat diperbarui ini seperti yang dikatakan Pak Yudi tadi, karena lama prosesnya, jadi membutuhkan waktu untuk dapat pulih kembali. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan asalnya. Ini yang saya bilang tadi, sumber daya alam hayati atau biotik itu berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan juga hewan. Terus ada sumber daya non hayati atau abiotik, ini berasal dari yang berasal dari bukan dari makhluk hidup. Contohnya tadi seperti air, tanah, dan juga mineral. Ayo, perhatikan ke depan, jangan main HP. Nanti saya akan tanya satu-satu. Coba pikirin apa tadi sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup kan kita nyimak tadi, makanya jangan main HP. Oke, lanjut ya. Jadi di sini ada kita lanjut lagi. Nah, sumber daya alam ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa atau diklasifikasikan. Seperti hutan, sumber daya hutan itu masuk ke kelompok yang dapat diperbarui. Itu tadi. Terus ada batu bara, tidak dapat diperbarui karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk. Terus selanjutnya ada padi. Ini hayati atau benda hidup tadi kan, karena berasal dari tumbuhan. Terus selanjutnya ada air. Ini non hayati karena bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, contoh-contoh ini bisa kita memahami bagaimana mengklasifikasikan atau mengkelompokkan sumber daya alam berdasarkan kriteria-kriterianya. Di sini ada juga dampak positif dan juga dampak negatifnya dari pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama itu dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua dapat menambah pendapatan negara. Terus ada dampak negatifnya yaitu kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, serta kelangkaan
sumber daya alam. Nah, eh, namun karena itu manusia harus memanfaatkan sumber daya alam ini dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan mengumpulkan sumber daya alam berdasarkan kriteria dan jenisnya. Sekarang tugas kalian ini tugasnya itu minta individu. Di sini ada emas, ikan, gas alam, air, dan juga jagung. Silakan kalian kelompokkan ini kelima ini masuk ke dalam kriteria mana? Kumpulkan di sumber kertas.
ini. Nah, dari keseluruhan materi yang sudah Ibu sampaikan, bahwasanya sumber daya alam ini merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ini memiliki berbagai jenis yang dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan sifat serta asalnya. Seperti tadi, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui, hayati dan juga non-hayati. Nah, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar kelestariannya tetap terjaga dan juga dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Baik, untuk mata pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, minggu depan kita akan masuk melanjutkan materi ini lebih dalam lagi. Mohon kalian bisa dipelajari lebih lanjut untuk materi ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Lemas sekali ya anak-anak ini. Kita itu kali ya, tepuk semangat biar lebih semangat ya. Berdiri dulu, berdiri. Ada yang mau tahu kan? Nggak tahu, Bu. Berdiri dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Baik, sehat kan semuanya? Sehat, Bu. Kemarin siapa yang tidak masuk? Yudi. Kemana Yudi? Sakit, Bu. Sakit. Kenapa tidak menulis surat izin? Sudah Ibu sampaikan kalau sakit silahkan kirim surat biar kita tahu gimana keadaannya. Jadi hari ini masuk semua ya? Masuk, Bu. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan satu orang untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ayuni. Nah, hari ini kembali lagi bersama saya dengan materi yang baru lagi. Hari ini kita membahas tentang mitigasi dan manajemen bencana. Sebelumnya kalian ada yang pernah dengar terkait bencana ataupun mitigasi terkait bencana? Ada yang tahu atau ada yang pernah mendengar? Ya, terkait bencana. Apa itu bencana? Musibah. Sesuatu yang menghancurkan. Semuanya benar, ada kaitannya. Jadi, bencana ataupun mitigasi dan manajemen bencana itu adalah sesuatu yang merugikan masyarakat ataupun sebuah negara dan kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian mitigasi dan manajemen bencana.
mitigasi